juga di situ. Stop aja kita. Ya. Itu lewat itu sombel. Dan tidak ada lewat situ. Kalau perlu kita portal aja Pak. Nanti saya bicara dengan Disub. Apa masalah sebetulnya selama ini? Gak ada bicara juga selama ini Pak Ismail. Ya, itu garis bawah dari saya. Untuk dari kilang keluar hanya ke sombel. Dan sekarang sudah kita hentikan. Ya, itu aja mungkin. Kalau untuk masalah supply, kalau nggak boleh lewat situ, dicari tempat lain yang masuki, sampaikan itu. Gitu loh. Kalau dia orang situ enggak. Kalau bukan, kenapa nggak lewat luar gitu? Ya, itu aja biar solusinya ketemu Pak ya. Gitu. Mulai sekarang kita tangkap aja. Kamu kok bisa lewat sini? Siapa yang nyuruh gitu? Jangan disebutkan barang Pertamina. Pertamina di sini ada 6 Pak. Terus saya cuma tadi ke pintu satu nggak ada dibuka situ, siapa yang lewat pintu satu? Nggak ada yang bisa Pak. Yang dibuka itu pintu 5 untuk barang. Gitu. Ya ini saya informasikan biar tahu. Nah, itu ya. Ya mungkin itu aja dari saya. Jadi silakan nanti kita dalami lagi, kita laporkan ke atasan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi teman-teman warga dan Pak RT, tadi sudah kita mendengarkan berbagai keluhan dari Bapak-Bapak RT, kemudian sedikit ada tanggapan dari pihak Pertamina, dari beberapa divisi Pak ya, dari kontraktor, mungkin dari security. Seperti itulah kondisinya. Memang kalau kita pikir para supplier Pertamina ini Pak, terutama yang disuplai dari sumber materialnya itu, memang mereka itu mencari jalan pintas. Mereka lewat jalur yang terdekat. Pertama lebih murah dari sisi operasionalnya. Kemudian yang kedua mungkin juga harga yang masuk ke Pertamina, mereka bisa dapat jumlah volume banyak dengan harga yang murah karena melalui rute yang pendek. Tetapi akibatnya itu merusak lingkungan kami, khususnya di jalur-jalur itu. Artinya proyek Pertamina ini dari sisi pengembangan bagus, memberdayakan pengusaha-pengusaha lokal, tapi di satu sisi lingkungan yang dilalui ini jadi korban. Jadi itu sih sebenarnya problem utama itu. Jadi tadi menarik Pak dari Pak Asep, ada sedikit masukan bahwa selama ini memang kalau dilarang lewat di situ, ya jangan lewat situ. Kalau masih lewat, ya di stop Pak. Artinya jangan dikasih pekerjaan. Kalau tidak dapat kerjaan, ya kan nggak lewat situ dia. Nah, kan kira-kira begitu ya. Ini hanya pandangan saya. Tapi kalau mau dapat pekerjaan, ya jangan lewat situ. Nah, yang mendisiplinkan ini kan, ya inilah yang problem yang kita bicarakan. Apakah dari manajemen Pertamina yang mengatur para kontraktor mereka supaya jangan melewati jalur-jalur yang berisiko. Nah, masyarakat kan tidak punya kapasitas untuk mengatur itu. Kita hanya menerima dampak, kemudian menyampaikan keluhan. Yang mengambil keputusan untuk melakukan teguran, penalti, sanksi, pihak-pihak yang punya kepentingan. Karena kami masyarakat tidak punya kepentingan. RT ini menjaga lingkungannya aman, tidak ada kerusakan, damailah. Nah, kira-kira begitu. Mudah-mudahan teman-teman Pertamina bisa membantu kami lah. Jadi pertemuan kita ini bukan untuk konfrontasi, tapi semata-mata diskusi supaya problem ini tidak berkepanjangan. Saya kira itu pengantar sedikit dari saya. Yang lain mungkin, jadi nanti pada akhir pertemuan kita Pak, ada semacam satu catatan yang kita sepakati. Dari sisi Pertamina tindakannya seperti apa yang akan dilakukan, supaya kita bisa nanti ngawasi sama-sama nih. Mungkin yang lain Pak, silakan. Ada yang tambahan lagi atau usulan atau ada apa, silakan. Silakan Pak Ketua LPM. Terima kasih. Ini sudah mulai ada titik temunya. Pengamatan saya ya untuk yang disampaikan oleh Pak Oki tadi ya, itu 2019 ya. Tapi aktivitas yang paling padat itu 2020 itu sebenarnya bukan material aja Pak waktu itu. Jadi tanah, jadi dia buang tanah,
kembali lagi muat material. Mungkin yang Pak RT 39 sama warganya yang punya video itu, ya. Jadi bukan material aja sebenarnya problema. Jadi waktu itu buang tanah, kembali lagi material. Jadi luar biasa. Terus yang diharapkan itu sebenarnya apa tadi? Tak lihat kerusakan tadi loh Pak. Ya kerusakan itu yang memperbaiki sementara itu swadaya masyarakat. Ini sudah ada fotonya. PRT 37 pun saya tahu di situ ada mereka gotong royong, foto ada, bisa dilihatkan. Jadi bapak-bapak nanti sekali-kali turun ke lapangan, jadi tahu jalan yang rusak itu loh. Ada beberapa titik, sekarang ada yang parah lagi. Itu yang di RT 39 itu udah dibaiki, tapi datang lagi dengan rombongan ya hancur lagi. Itu. Ya sedangkan itu swadaya masyarakat, maksudnya di situ yang diminta. Jadi mohon juga diperhatikan, istilahnya itu tolonglah nanti dari pihak manajemen Pertamina itu dibantu untuk infrastruktur, gimana caranya? Yang jelas di situ kan, supaya apa? Enak, silahkan aja lewat di situ nggak apa-apa, dengan catatan sesuai dengan aturan yang jelas di situ sebenarnya. Itu Pak. Gini tuh. Mungkin ini ada masukan ya, karena yang sering turun di lapangan ini ada Pak Babinsa dan Babin Kamtipmas. Situasinya kayak apa? Beliau yang selalu koordinasi sama Pak Lurah sama saya itu gimana untuk di masyarakat itu biar tidak timbul yang itu selalu dia. Tak berarti dia langsung turun meredam masyarakat. Coba Pak Babin atau Pak, tolong tanggapannya beliau yang sering turun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang kepada yang ramai lain. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya selaku Babinsa dan Bapak Babin Kamtipmas di sini. Mungkin nanti akan juga memberikan masukan atau keluhan-keluhan dari warga. Yang pertama-tama saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Baru Tengah, yang saya hormati Bapak Humas Pertamina RU5 dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Asep selaku Asisten Manajer Security, koordinator di lapangan beserta jajarannya, Bapak Babin Kamtipmas Kelurahan Baru Tengah yang saya hormati, Bapak Ketua RPM beserta Ketua RT Kelurahan Baru Tengah yang saya hormati, dan yang kami banggakan, terima kasih dan alhamdulillahirrabbilalamin pada sore ini kita dapat melaksanakan rembuk warga atau pertemuan warga dengan pihak Pertamina, yang mudah-mudahan tujuan dan solusi ini bisa mendapatkan solusi yang terbaik, karena selama ini dari Pertamina maupun dari warga Kelurahan Baru Tengah sudah terjalin hubungan harmonis, baik komunikasi maupun hubungan sosial. Selama ini sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya akan mendapatkan solusi maupun pembinaan kekeluargaan yang sesuai dengan kita harapkan. Karena mungkin Pak ya, kita ini di Kelurahan Baru Tengah ini bisa dikatakan ring 1 Pak. Ring 1 wilayah Kelurahan Baru Tengah yang selama ini berdekatan dengan Pertamina, termasuk Margasari. Kemudian itu yang mungkin harapan kami bisa menjadi kerjasama kita menjadi garis besar dari Pertamina bisa saling berkomunikasi dan berkomunikasi untuk membantu kegiatan sosial maupun yang mudah-mudahan dari pihak Pertamina bisa mengerti dan bisa memahami apa yang menjadi keluhan-keluhan warga.
Bapak Asep, niat dan tujuan warga itu adalah satu, mungkin masalah dampak lingkungan Pak ya. Mungkin itu yang pertama yang dikeluhkan sama warga, dampak keamanan lingkungan itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kedua yaitu mungkin dampak infrastruktur kerusakan jalan. Itu yang satu dan dua yang dibahas pada intinya seperti itu. Baru Tengah hanya sebagai pembina dan penengah untuk permasalahan warga. Semoga apa yang menjadi keluhan dan menjadi harapan dari warga serta menjadi solusi ini bisa sama-sama kita koordinasikan dengan baik. Mungkin itu dari saya Pak. Mungkin dari Pak Babin dan Dimas bisa menanggapi masalah keluhan-keluhan warga dan menjadi solusi yang terbaik. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selesai.